Halo sahabat Envy, selamat datang di podcast Kata Lingkungan. Podcast ini hadir untuk berbagi wawasan, pengalaman, dan inspirasi seputar dunia lingkungan, baik di ranah akademik maupun profesional. Bersama saya Alifa Sandia dan juga rekan saya Halana Zikri. Pada episode kali ini kita membahas bagaimana peluang karir lulusan ilmu lingkungan di industri pengolahan sampah organik melalui teknologi Black Solder Fly atau BSF. Ya, sudah bersama kami, narasumber yang merupakan alumni program studi ilmu lingkungan dan saat ini berkarir di bidang BSF. Halo Kak Titania. Halo. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya buat ngobrol bareng kami hari ini. Mungkin buat pertama-tama boleh kenalan dulu sama ceritain sedikit perjalanan kakak dari kuliah di ilmu lingkungan sampai akhirnya bisa berkarir di bidang BSF sekarang ini. Oke, perkenalkan nama saya Titania Cantika Permata ya, biasa dipanggil Titan. Saya alumni jurusan ilmu lingkungan tahun 2020. Sekarang bekerja di BSF Lombok sebagai junior manager bagian administrasi. Udah, itu aja. Oke. Kalau boleh tahu Kak, sebenarnya awal mula kakak bisa tertarik ke dunia BSF tuh bagaimana? Apakah memang sudah punya ketertarikan sejak kuliah atau justru baru setelah lulus? BSF sendiri itu merupakan bidang minat saya ya semenjak kuliah. Jadi saya PKL di sana, sekaligus itu merupakan topik penelitian saya dulu juga untuk skripsi. Jadi kebetulan saya direkrut itu ketika sudah selesai sidang ya. Jadi site manager yang menghubungi apakah ada waktu gitu buat main-main ke BSF gitu, dia bilang. Setelah itu, saya pikir itu project gitu. Nah, setelah bertemu para eksekutif di sana, dijelaskan job desk, akhirnya tanda tangan kontrak gitu. Oh, berarti emang planningnya kakak emang udah menjuru ke sana ya, kayak gitu? Sebenarnya bukan sih sebenarnya, tapi karena dihubungi, jadinya ya sekalian kita mengambil pengalaman juga sih sebenarnya di sana. Sebelum wisuda kan kita harus memikirkan gitu kan jenjang ke depannya gitu. Ya sekalian saja belajar saja di sana gitu. Tapi sampai sekarang ya alhamdulillah gitu sudah berjalan 1 tahun saya betah di sana gitu. Nah, kan kalau kita masukin dunia kerja nih Kak, pasti ada ya tantangan besar nih. Nah, tantangan besar apa sih yang Kakak rasain waktu pertama kali masuk dunia kerja? Tantangan mungkin seperti ekspektasi praktik dan teori yang berbeda gitu. Perbedaan kan biasanya kita dikasih teori aja kan di bangku perkuliahan gitu. Tapi ketika kita memasuki dunia kerja gitu, kadang berbeda gitu dari teori yang kita dapatkan. Misalnya saya kemarin tentang produksi maggot gitu. Nah, di bangku perkuliahan kita dikasih tahu nih bagaimana cara meningkatkan produksi untuk maggot gitu, misalnya kayak menjaga kelembapan gitu atau cahaya matahari, penggunaan pakan gitu kan kita terapkin, tapi kadang produksi itu tidak mencapai target gitu. Nah, butuh adaptasi gitu, jadi kita harus adaptasi. Itu aja sih tantangannya gitu, bagaimana beradaptasi. Berarti adaptasinya itu lebih ke dari kitanya ya, kayak yang sebelumnya cuma kayak ya udah cuma digembleng di kampus tuh kayak teori terus, tapi di dunia kerja tuh kita tuh harus serba improve gitu ya nggak sih? Iya, harus gitu. Soalnya untuk seperti yang sebenarnya tadi, kalau untuk mencapai target itu kan misalnya pasti jika kita hanya mengikuti teori itu belum cukup gitu kan. Kadang kan sesuai realita tidak pasti gitu. Jadi kita perlu berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi perlu adaptasi dari diri kita. Saya masih penasaran nih Kak mengenai BSF ini lebih dalamnya lagi. Nah, untuk BSF ini bisa dijelaskan seperti apa teknologi yang digunakannya itu seperti apa, terus mekanisme cara kerjanya itu seperti apa? Wow, oke, sangat kompleks sekali ya.
Untuk BSF sendiri seperti yang sudah ditahu mungkin lalat tentara hitam. Nah, lalat ini bisa menguraikan sampah organik, hanya organik gitu menjadi pupuk, menghasilkan pupuk POC padat, pupuk padat ataupun cair gitu. Nah, untuk bentar. Untuk mekanismenya kalau kami di BSF Lombok, kami mengumpulkan sampah organik, kami mencincangnya. Setelah itu kami memberikan pakan kepada maggot yang berumur 5 hari. Jadi mungkin sekitar 100 gram maggot itu bisa menghabiskan sampah organik 5 sampai 10 kilo dalam 5 hari, dalam seminggu gitu. Jadinya setelah maggot berumur 14 hari itu bisa dipanen. Maggotnya itu bisa digunakan buat pakan ayam, buat pakan ikan gitu. Dan itu berprotein tinggi. Kak, kalau buat kan kayak yang Kak Tita Nia bilang tadi, ini tuh lebih ke sampah organik kan? Iya. Dan itu, nah kalau kita boleh tahu nih di tempatnya Kak Tita Nia itu sampahnya itu diambilnya itu dari perorangan, kayak dari rumah ke rumah, atau emang ada tempatnya dikumpulin gitu, atau dari mana gitu? Oh ya, sistem pengumpulan sampahnya kami bekerja sama itu ya sama hotel villa di sekitar Mandalika kan, banyak itu. Nah, kami memberikan ember 2 ember untuk change gitu. Nanti mereka mengumpulkan sampah organiknya, nanti kita yang ambil gitu. Ambil terus masing-masing dari villa hotel tersebut nanti kita berkeliling dan dikumpulkan di fasilitas BSF gitu. Untuk sekali sehari misalnya sehari itu berapa kilogram sampah yang bisa diolah, terus bisa mungkin jadinya tuh kayak kata Kak Titania tadi, sekali per 100 maggot ya tadi. Iya, 100 maggot tuh bisa ngabisin 10 kilogram sampah. Nah, kalau yang Kak Titania tahu nih, yang sehari tuh berapa bisa ngolahnya di sana di tempat Kak Titania tuh? Oke, untuk per hari mungkin bukan per hari ya, mungkin kayak 3 hari gitu. Jadi kan maggot itu perlu waktu juga kan buat makan gitu. Misalnya hari ini dilakukan feeding gitu sekitar 5 kilogram. Mungkin sekitar 3 atau 4 hari baru habis gitu. Baru habis. Selanjutnya baru lagi dikasih di feeding lagi gitu. Sekitar 3 sampai 5 kilo gitu. Seperti itu. Mungkin untuk penerimaan sampah ya, untuk penerimaan sampah sehari itu bisa mencapai 400 kilo lah. 400 kilo. Iya, dari sampah-sampah yang dikumpulkan gitu. 400 kilo gitu. Terus kan kayak tadi di tempatnya Kak Titania ini, dia tuh hasil dari maggotnya tuh dibuat kayak di ekonomi, berarti kan dijual gitu. Produknya itu berarti kayak apa ya produknya? Bentuknya oke. dia. Bentuknya kami sejauh ini hanya 2 produk ya, untuk fresh maggot sama pupuk organik yang padat gitu. Soalnya kalau pupuk organik cair itu lebih sedikit peminatnya kan. Seperti yang kita tahu kan petani itu hanya mau instan kan, jadi jarang gitu yang menggunakan pupuk organik gitu. Jadi hanya mungkin yang masyarakat yang lebih aware gitu, itu yang memesan gitu. Jadi kami punya pelanggan tetap tersendiri gitu, punya targetnya masing-masing gitu. Nah, kalau untuk dikaitin sama ilmu lingkungan nih Kak, semua pelajaran ini penting kan? Iya. Tapi pelajaran apa yang paling bermanfaat banget nih di dunia kerja, terutama di BSF ini? Iya. Pelajaran Mata kuliah. Ya, Mata kuliah. Saya dulu pernah ngambil ini pengolahan limbah organik padat cair gas dan B3 itu juga termasuk. Lalu ada kesehatan masyarakat, sanitasi lingkungan juga masuk di sana. Terus apalagi ya, dinamika karbon juga masuk ya. Mungkin boleh nggak dijelasin mungkin Kak, yang menurut Kakak tuh dari matkul tuh bagian apanya sih yang melekat banget nih, bisa yang jadi kayak ilmu buat dipraktekin di
tempat Dunia kerja di dunia kerja ini. Oke, kalau saya kan hanya sebagai mengawasi kan di sana mengawasi. Jadi lebih ke ini pengolahan limbah sih, pengolahan limbah organik. Jadi saya dulu ngambil topik penelitian terkait ini, terkait pengolahan limbah organik dengan BASF. Jadi menghasilkan PUC. Lalu PUC-nya itu kita lakukan eksperimen ke sawi gitu. Apakah dibandingkan dengan produk pabrik apakah lebih bagus gitu kan. Jadi menurut saya lebih bagus sih, dari hasil penelitian saya tuh lebih bagus gitu. Jadinya sampai sekarang saya juga masih menggunakan gitu teori tersebut gitu kan. Lebih memilih untuk menggunakan produk organik ketimbang yang pabrik gitu. Apa namanya? Kalau mungkin kita ubah ke prospek karir nih kan. Kak Titania nih udah ibaratnya udah berkarir nih, sedangkan kami ini kan masih di ranah kuliah nih, masih menuntut ilmu. Kalau kan Kak Titania tuh pernah ngerasakan kan di posisi kami jadi anak kuliah, terus anak ilmu lingkungan. Nah, kalau melihat perkembangan sekarang nih, bagaimana prospek karir di industri BASF menurut kakak buat kita anak lingkungan yang sekarang? Di BASF atau hanya di BASF saja? Mungkin umum boleh. Oke, mungkin lebih umum aja gitu. Kalau BASF itu kan bisa bilang. Mungkin kalau prospek kerja jurusan ilmu lingkungan ya, alumni lingkungan itu menurut saya cukup luas ya, karena ilmu lingkungan ini merupakan studi yang multidisiplin gitu kan. Jadi bisa di berbagai bidang, bisa masuk di berbagai bidang gitu, seperti pertambangan, rumah sakit, terus perkebunan, pertanian, atau pengolahan limbah tadi itu. Jadi dan menurut saya sangat menjanjikan gitu ya, karena karena ilmu lingkungan ini relevan gitu untuk masa depan gitu kan, dimana isu lingkungan itu sekarang lagi marak-maraknya, terus climate change, terus pembangunan berkelanjutan. Jadinya jurusan ilmu lingkungan itu pasti dibutuhkan gitu di masa depan gitu. Berarti kalau menurut Kak Titania, prospeknya buat anak-anak ilmu lingkungannya sekarang itu bagus gitu ya, karena yang saya tahu, karena climate change itu makin sekarang tuh makin marah gitu kan. Benar. Makanya kita tuh harus banget sadar gitu sama lingkungan gitu. Dengan cara kayak Kak Titania bilang tadi, mungkin buat kita yang petani itu mungkin bisa beralih dari yang pupuk yang ramah lingkungan. Iya, lebih ke ramah lingkungan itu yang organik. Kalau kita ngomongin skill nih Kak, skill apa sih yang paling dicari di dunia kerja, yang perlu kita tambah dari sekarang? Perlu kita asah dari sekarang. Skill yang umum mungkin ya, yang basic gitu. Mungkin lebih ke public speaking gitu ya. Jangan seperti saya. Public speaking gitu ditingkatkan, terus penulisan laporan itu basic banget itu. Lalu analisis data. Terus apa lagi ya, selain itu kemampuan berkomunikasi sih. Jadinya kan apalagi misalnya kita mengambil peluang kerja untuk yang terlibat dengan masyarakat kan, jadi harus pandai-pandai itu untuk berkomunikasi seperti itu. Terus sejauh ini pengalaman paling berkesan kakak mungkin di BASF ini ada nggak? Boleh diceritain nggak kak? Pengalaman paling pengalaman mulai dari tantangan kah? Iya. Kalau untuk tantangan itu mungkin masalah yang bukan berarti tidak penting, tapi tidak berarti gitu, masalah yang tidak berarti. Nah, kalau untuk kesan mungkin saya lebih sering ketemu bule sih di sana. Bule, karena mereka juga pemilik villa dan kafe itu juga kan banyak bule di sana di kawasan Mandalika Kuta. Jadi mereka juga banyak bule yang belajar di sana terkait BASF juga. Mereka penasaran gitu dan lebih tertarik ketimbang orang lokal gitu. Kalau orang lokal kan pasti apalah gitu, sampah gitu, maggot, lalat gitu kan. Kalau mereka lebih
tertarik, jadinya melihat antusiasme mereka itu saya terkesan gitu kan. Oh, mereka masih mau belajar gitu, seperti itu. Berarti kalau justru yang orang lokalnya yang masih Iya. kayak kurang gitu. Ya, Oh. ya. Hmm. Jadi kalian ini anak-anak harus menjadi agen perubahan gitu, agen change gitu. Siap. Terus mungkin itu salah satunya ya, kayak di yang Kak Titania bilang tadi, yang lebih ke orang luar malahan yang lebih antusias terkait masalah lingkungan di sini dibanding orang lokal. Mungkin itu kan tergolong tantangan ya. Iya. Mungkin tantangan lain yang Kak Titania temuin pas selama di BSF, dan cara Kak Titania mengatasi tantangan tersebut itu gimana? Boleh diceritain nggak? Oh, untuk tantangan lain mungkin ini ya, lebih ke misalnya kalau ada diadakin pelatihan kan, misalnya pelatihan, apalagi pelatihannya itu terkait dengan orang-orang Lokal. ya. Ya, kadang kan kami menjelaskan nih apa ini. Nah, mereka itu hanya lewat gitu. Nah kebetulan manajer kami juga orangnya pegawai sipil juga, jadi kami bekerja sama untuk gimana sih mereka bisa tertarik gitu kan, tertarik untuk belajar nih gitu, dan menerapkan di sekitar rumah mereka gitu kan, supaya meminimalisir lah gitu penumpukan sampah yang ke TPA. Jadi kami buatlah gitu program-program yang menyenangkan lah buat mereka, seperti mungkin kayak memanen sayur-sayur organik di sana gitu. Ya seperti itu sih. Oh, berarti di Kak Titania ini selain menghasilkan dari BSF tuh, Kak Titania juga sama company ya? Bahasanya bekerja sama sama orang sekitar gitu buat kayak ngehidupin ekonomi di sana gitu. Ya tentu saja, soalnya stafnya itu rata-rata orang sana gitu, stafnya. Jadi kami sekaligus memberdayakan masyarakat gitu di sana, biar mereka merasakan manfaatnya gitu. Jadi kami merekrut orang-orang yang di sana gitu. Mereka di training, ya mereka lanjutkan gitu. Saya mau tanya Kak, buat kalau BSF ini modelannya itu dia tuh kan ini lalat ya kayak. Iya. Saya kan pernah kayak mengangkat soal kayak lebah trigona gitu. Dia tuh modelannya lebah trigona itu dibudidayanya itu per rumah-rumah, tapi nanti ada komunitas gitu. Nah, kalau BSF ini modelannya tuh gimana, di satu tempat atau per rumah-rumah tapi nanti diolahnya di satu tempat atau gimana? Kalau BSF itu ada fasilitasnya sendiri, jadinya di satu tempat di tengah-tengah sawah lah, mungkin kalau mau main-main di sana. Jadi kita yang ngambil sampah dari villa, dari hotel, kafe, dan kami olah di sana gitu, fasilitas. Di sana ada kandangnya kok, di sana ada tempat. Mungkin mungkin ada pencapaian yang paling membanggakan selama bekerja sejauh ini, mungkin kalau boleh diceritakan pengalaman. Pencapaian paling berkesan mungkin bukan dibilang pencapaian ya, mungkin karena saya lebih banyak mengenal orang sih sebenarnya, lebih banyak mengenal bully juga gitu, dan para eksekutif atasan gitu, lebih mengenal, dan banyak sih, jadinya banyak teman lah, banyak jaringan gitu, koneksi ya. Iya, koneksi, benar. Karena koneksi itu di dunia kerja tuh penting gak sih Kak? Penting banget ya. Ya contohnya saya karena punya koneksi dengan manajer, jadi cepat lah gitu. Betul. Gitu. Untuk persiapan ke dunia kerja nih, apa yang kita mulai persiapkan dari kuliah Kak? Kuliah, oke. Selagi jadi mahasiswa ya, jangan takut lah pokoknya buat ngambil kesempatan gitu, misalnya kayak magang atau project, pelatihan, volunteer, ya ikut aja gitu. Dan itu bisa dicantumkan di portofolio, bisa jadi nilai tambah buat HR gitu.
Mungkin, Iya iya. Iya. mungkin kalau dari Kak Titania sendiri yang sebelumnya tuh sampai bisa dapat di BSF nih kayak gimana langkah-langkahnya sebelumnya Kak Titania ngejalaninnya? Mungkin bisa dikasih tahu, di spill dikit mungkin. Oke, buat dapat. Oh ya, saya bentar. Dulu sebenarnya topik penelitian yang saya ambil itu sebenarnya bukan BSF ya, tapi karena waktu itu ada almarhum dosen Pak Adi dulu di sini. Beliau punya koneksi lah, punya rekan gitu di BSF ini. Jadi beliau memperkenalkan gitu. Oh, ini loh BSF gitu. Oke gitu. Jadi tertarik gitu saya ke sana. PKL lah di sana gitu selama 1 bulan. PKL, setelah itu agak lost contact nih terus. Nah setelah KKN itu bingung nih mau ambil penelitian tentang apa ya, di sini aja gitu, kenapa nggak lanjutin gitu kan, karena kita udah cukup memperdalam kan selama menulis laporannya gitu. Selanjutnya ambil penelitian tentang itu ya, selesai sampailah pada sidang. Lalu pas sidang saya hubungi site manajernya, ini loh hasil saya, skripsi saya mungkin bisa diterapkan di sana gitu hasilnya gitu. Nah setelah itu barulah dihubungi gitu. Oh, berarti memang memang harus berhubungan gitu ya dari jenjang kuliah ke anu gitu. Iya, tetap harus koneksi walaupun kita hanya dekat di permukaan ya gitu. Harus koneksi. Kalau misal kembali jadi mahasiswa nih Kak, apa yang Kakak bakal lakuin? Lebih baik Kakak tetap memilih untuk masuk ke BSF ini atau Kakak bakal ngambil jalur lain nih, karir lain? Menurut saya tetap di BSF. Karena kalau di BSF ini dulu saya juga pernah merancang gitu kan, merancang ke sini. Misalnya kalau sambil penelitian ini pasti jatuhnya di sini. Di sini juga lebih banyak akses informasi gitu kan ketimbang sambil bidang yang sebelumnya saya minati gitu kan. Jadi ya saya tetap memilih jalur ini gitu, BSF. Kakak dulu selama kuliah itu ikut organisasi nggak mungkin? Mungkin skalanya fakultas atau universitas mungkin. Organisasi saya ikut, tidak dibilang ikut sih, saya cuman mungkin dibilang numpang nama ya. Dulu saya pernah ikut di ini sebentar, himpunan ya, bentar itu cuman sampai mangkrap angkatan 21 udah saya lepas tangan. Setelah itu saya ikut di TAFA, SKI Tafakur yang di sini, tapi itu cuman sebentar, itu cuma numpang nama ya, cuma sebentar. Setelah itu saya ikut organisasi di luar gitu, organisasi pastura mengajar. Nah setelah itu saya fokus buat magang gitu, magang volunteer gitu, pelatihan. Nah dari pengalaman kakak nih, seberapa penting kita ikut organisasi, magang sama penelitian-penelitian begitu tuh? Penting banget sih menurut saya, karena setelah saya juga merasakan sendiri gitu ya, kenapa saya nggak melanjutin gitu di himpunan gitu kan, kenapa saya nggak melanjutkan untuk ikut organisasi yang ini gitu kan, karena setelah kita lulus itu pasti dibutuhkan gitu kan, kita tidak bisa membiarkan CV itu kosong bukan kan, apa ini itu apa itu gitu. Jadinya sangat penting sih menurut saya, apalagi dengan skala yang cukup besar gitu, misalnya kayak project dari dosen gitu. Biasanya HRD biasanya sering melirik poin itu gitu, jadi tambahan. Untuk pesan nih Kak, mahasiswa lingkungan yang ya kita juga masih bingung untuk nentuin karir kita kemana gitu, apa nih pesan-pesan yang bisa Kakak sampaikan? Pesan mungkin jangan takut ya, jangan berpikir kalau kalian ini salah mengambil jurusan gitu kan, karena prospek kerja di ilmu lingkungan ini sangat banyak gitu dan relevan untuk masa depan. Jadi terus tingkatkan skill gitu, kompetisi gitu, lalu ya jangan ragu untuk ambil kesempatan gitu, udah itu aja. Sebelumnya terima kasih banyak Kak atas sukses sama pengalaman yang dibagiin hari ini.
Terima kasih banyak Kak Titania atas cerita dan pengalaman yang dibagikan hari ini. Mungkin dari kami banyak kurangnya, Iya. mohon maaf. Ya, saya juga. Oke, semoga obrolan kali ini dapat memberikan gambaran mengenai dunia kerja di bidang BSF, sekaligus menjadi motivasi bagi mahasiswa ilmu lingkungan dalam mempersiapkan karir mereka. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar podcast Kata Lingkungan yang telah nyimak hingga akhir video ini. Jangan lupa ikutin sosial media Himpunan Mahasiswa Ilmu Lingkungan untuk mengetahui informasi dan episode selanjutnya. Saya selaku host di sini pamit undur diri, sampai jumpa di episode podcast Kata Lingkungan selanjutnya. Terima kasih. Bye bye guys.